wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Umari dari jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempraktikkan konseling individu dengan permasalahan konseling kurang percaya diri saat berbicara di depan umum dan saat berpresentasi. Maka dari itu, konselor akan menggunakan pendekatan rasional emotif terapi. Rasional emotif terapi adalah teknik atau pendekatan atau mode konseling serta terapi yang komprehensif, berorientasi pada aspek emosi dan rasio, dan mengarahkan terapinya pada pengubahan perilaku konseling melalui pengubahan cara berpikir klien yang irasional atau emosional menjadi cara berpikir yang rasional. Mungkin hanya itu saja. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatia, ada apa Fatia? Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya mau konseling sama Ibu. Oh iya Fatia, silakan masuk. Gak apa-apa, langsung duduk aja dulu. Iya Ibu, terima kasih. Iya Fatia, ada apa ya kesini? Jadi gini Bu, saya mau konseling sama Ibu. Oh konseling, iya baik. Nah sebelumnya gimana nih kabar Fatia? Alhamdulillah baik Bu. Ya, gak apa-apa kok, maskernya dicopot aja. Iya. Udah pakai hand sanitizer juga kan tadi? Udah. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar Bu. Tadi sedikit macet aja di stadion. Oh, macet ya di stadion ya, tapi Iya. lancar. Alhamdulillah lancar. Iya, nggak apa-apa ya. Ya diminum dulu nih Fatia. Oh iya Bu, terima kasih. Iya diminum dulu, takutnya capek ya. Nah, jadi gimana nih Fatia? Iya nih Ada Bu. apa? Saya mau konseling sama Ibu. Jadi mau konseling. setiap saya maju ke depan, saya tuh selalu gugup Bu. Kenapa ya Bu itu? Oh, jadi kamu ngerasa terlalu gugup ya kalau maju presentasi depan kelas kayak gitu? Iya Bu. Oke, sebelum kita konseling ya Fatia, kita kontrak waktu dulu ya. Oh iya Bu. Nah di sini kita ada waktu sekitar kurang lebih 45 menit untuk konseling. Gimana? Iya Bu, nggak apa-apa. Bapak ya 45 Iya, nggak apa-apa. menit. Oke, selanjutnya sebelum mulai konseling juga Ibu mau kasih tahu nih, di BK itu ada asas-asas. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, dimana Fatia nggak perlu takut lah atas cerita Fatia bocor keluar sana, karena di BK sendiri Ibu memegang asas kerahasiaan. Jadi semua cerita Fatia insya Allah akan dirahasiakan oleh Ibu ya. Iya. Nah selanjutnya ada asas keterbukaan, dimana di sini Fatia harus terbuka cerita sama Ibu, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Iya Bu. Nah begitupun Ibu akan terbuka sama Fatia ya. Iya. Selanjutnya di sini ada asas kesukarelaan, dimana Fatia kesini itu atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Begitu, apakah Fatia paham? Iya Bu, Fatia paham. Oke. Nah kita langsung mulai aja ya sesi konselingnya. Nah oke, jadi gimana nih? Ada apa? Jadi gini Bu, saya tuh setiap maju ke depan selalu gugup sampai saya keringat dingin. Sampai-sampai kalau berbicara saya terbata-bata Bu. Jadi Fatia kalau misalnya maju ke depan presentasi gitu, Iya. kalau punya presentasi Fatia gugup gitu, Iya nervous. Bu. Oke, terus? Saya tuh pengen Bu, setiap saya disuruh maju presentasi ke depan kelas, saya tuh berbicara lancar, tanpa nervous seperti teman-teman saya yang lain. Oke, jadi Fatia pengen kalau presentasi itu lancar kayak Iya, teman-teman. Bu. Tapi sekarang kondisi Fatia itu kalau misalnya maju ke depan kelas saat presentasi Fatia tuh ngerasa gugup. Iya Bu, gimana ya Bu? Oke nih, kalau misalnya nggak ada guru nih, nggak
nggak pas presentasi, pas Fatia maju ke depan gimana? Tetap nervous Bu, tapi nggak senervous kalau ada guru. Oh, jadi Fatia kalau misalnya di depan teman-teman juga tetap ngerasa nervous gitu ya? Iya. Tapi nggak separah kalau misalnya ada guru. Iya. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, nervousnya itu kayak Fatia ngerasainnya kayak gimana sih pas maju ke depan kayak gitu? Jadi saya tuh nervous Bu, sampai saya tuh gemeter, keringat dingin, dan sampai lupa Bu apa yang mau saya bicarakan. Oh, jadi Fatia kalau misalnya presentasi suka ngeblank gitu Iya ya? Bu, Suka ngeblank gitu. Padahal Fatia udah belajar ya sebelumnya. Iya Bu, gimana ya Bu? Tadi Fatia kan bilang ngeblank ya kalau misalnya presentasi, kalau ada guru nih. Tapi kalau misalnya nggak ada guru juga masih tetap nervous. Nah, kalau ibu boleh tahu kenapa ya bisa kayak gitu? Iya Bu, saya tuh tetap nervous, soalnya saya takut melakukan kesalahan Bu. Oh, jadi Fatia kalau misalnya gugup pas presentasi itu gara-gara Fatia takut melakukan kesalahan saat presentasi, begitu? Iya Bu. Nah, emangnya kalau misalnya Fatia melakukan kesalahan nih saat presentasi, emangnya gurunya marah sama Fatia atau kayak gimana? Enggak sih Bu, guru mah nggak marah ke saya, tapi saya tuh takut Bu, kalau saya melakukan kesalahan, guru itu akan memberikan saya nilai yang jelek. Oh, jadi Fatia berpikir kalau misalnya Fatia saat presentasi, kalau misalnya Fatia melakukan kesalahan, pasti guru itu akan memberikan nilai jelek gitu kepada Fatia. Iya Bu, soalnya saya berpikir kalau saya melakukan kesalahan saat presentasi, guru itu tidak suka dengan saya, sampai akhirnya guru itu akan memberikan saya nilai yang jelek. Oh, seperti itu. Nah, sebelumnya pengen nanya nih, sebelum Fatia presentasi, hal apa sih yang Fatia lakuin? Sebelum Fatia presentasi ya Bu ya, paling Fatia cuman baca-baca materinya saja sih Bu, dan paling baca-baca buku yang lain buat nambah-nambah referensi, gitu doang sih Bu. Oke, jadi Fatia sebelum presentasi Fatia udah baca-baca bukunya nih. Iya Bu. Buku materi-materi yang akan dipresentasikan. Oke, pas presentasinya gimana? Ya karena Fatia gugup Bu, jadi Fatia tuh ngeblank gitu Bu, lupa apa aja yang Fatia baca, padahal di situ Fatia tahu kalau itu tuh udah pernah Fatia baca, tapi Fatia lupa apa itu yang Fatia baca. Oh, jadi Fatia ngerasanya kayak pas maju ke depan langsung ngeblank, gak tau mau ngomong apa, jadinya ngomongnya terbata-bata seperti itu. Iya Bu, jadi Fatia harus berpikir lagi kayak gitu, jadinya karena berpikir lagi itu Fatia jadi kalau ngomong tidak lancar. Oke, karena itu juga menghambat presentasi gitu ya. Iya Bu, jadi di situ juga Fatia bingung, Fatia takut dinilai buruk oleh guru. Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya Fatia mau ikut konseling sekarang. Apa sih tujuan Fatia? Jadi gini Bu, saya kan kalau presentasi suka gugup, suka nervous sampai ngeblank gitu Bu. Saya tuh pengen banget kayak teman-teman saya kalau presentasi di depan kelas ngomongnya lancar, terus tidak gemeter, tidak seperti saya Bu yang kalau ngomong ngeblank Bu kalau presentasi di depan kelas. Gimana ya Bu biar saya bisa seperti teman-teman saya kalau ngomong lancar? Oke, berarti Fatia ingin ngomongnya lancar gitu ya depan kelas saat Iya, presentasi, nggak gugup kayak seperti sekarang ini, begitu. Iya Bu, gimana ya Bu biar saya bisa lancar ngomongnya? Oke, sebelumnya Ibu mau lihat nilai kamu dulu ya. Iya Bu, boleh Bu, silakan. Ya, tunggu bentar ya. Iya Bu. Oke, Fatia ini kelas 11 IPA ya? Iya Bu, saya Iya. silakan. Bentar ya, Ibu lihat dulu. Yang Ibu lihat di sini nilai Fatia cukup bagus ya, nggak ada yang di bawah rata-rata. Cuman Fatia ini kendalanya kalau misalnya saat di depan kelas suka nervous gitu ya. Iya Bu, kata teman-teman saya juga
juga nilai-nilai saya bagus sih Bu. Saya juga termasuk kategori siswa yang pintar dalam kelas. Oke, tadi kan Fatia bilang ya, kalau misalnya Fatia membuat kesalahan saat presentasi, guru bakal kasih nilai jelek buat Fatia. Iya Bu, begitu. Nah, menurut Ibu, sepertinya tidak seperti itu. Buktinya saja nilai Fatia di sini sudah bagus. Jadi buanglah gitu pikiran-pikiran seperti itu gitu. Ya sebenarnya nggak harus sempurna pun tidak apa-apa, kan namanya belajar ya. Nggak mungkin kayak misalnya kita waktu dilahirkan langsung bisa berbicara depan kelas, depan umum, depan banyak orang, yang nggak seperti itu. Kan manusia juga punya potensinya, kelebihannya masing-masing gitu kan Fatia. Iya, gitu Buktinya ya, buktinya Fatia aja nilainya bagus-bagus dari teman-teman yang lainnya. Mungkin kekurangan Fatia di sini kurang bisa berbicara di depan kelas kan. Ya sebenarnya guru juga mengerti seperti itu, bahwa kita juga perlu belajar, ada prosesnya gitu. Kalau misalnya Fatia melakukan kesalahan depan saat presentasi juga nggak apa-apa, kan namanya belajar ya, nggak mungkin ada yang instan gitu di dunia ini ya. Kayak orang-orang pembawa acara, pembawa berita, MC dan lain-lain, mereka juga nggak mungkin pas lahir mereka bisa ngomong gitu kan. Pasti mereka juga melewati proses-proses yang ada di belakangnya, mereka juga belajar gitu. Nah di sini mungkin Ibu ingin kasih saran Fatia sebelum mau mulai presentasi gitu. Sebenarnya misalnya Fatia mau presentasi nih, Fatia udah tahu materinya tentang apa, Fatia udah belajar. Nah sebelum melakukan presentasi, Fatia coba berbicara di depan cermin, kayak Fatia lagi presentasi depan kelas gitu tuh. Jadi Fatia sudah memikirkan gitu tuh, ingin bicara apa di depan kelas. Jadi dilontarkan dengan kata-kata gitu di depan cermin seperti itu. Oh, jadi saya sebelum presentasi harus latihan dulu ya Bu depan cermin agar saya tidak terbata-bata ya Bu ya? Iya, seperti itu. Ini hanya solusi dari Ibu saja ya, tapi terserah kamu. Ini kembali lagi ke kamu kan, karena kamu di sini, kamu yang menjalani seperti itu. Kalau solusi dari Ibu ya coba seperti itu ya langkah awalnya gitu. Ya deh Bu, nanti kalau Fatia mau presentasi, Fatia bakal latihan dulu depan cermin. Nah, Ibu mau nanya nih, kalau misalnya teman-teman kamu gimana nih? Jadi Bu, sebenarnya teman saya ada yang udah pernah ngajak saya untuk berlatih berbicara di depan kelas Bu, tapi di situ saya bingung banget Bu. Nah, berarti bingung kenapa? Saya takut Bu, kalau saya menerima tawaran teman saya untuk berlatih di kelas, saya takut diremehkan oleh teman-teman saya Bu. Oh, jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu itu di depan kelas, bicara depan kelas itu nervous seperti itu. Iya Bu, saya takut diremehkan sama teman-teman saya karena saya kan termasuk murid yang pintar di kelas, tapi untuk masalah berbicara di depan kelas saya harus belajar dengan teman saya sendiri. Oh, oke. Sebenarnya tadi kan Ibu sudah bilang ya, setiap manusia, setiap siswa, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing gitu ya. Ada saja yang bisa berbicara depan kelas, tetapi saat dia mengerjakan matematika gitu dia kurang. Ada saja yang dia pintar mengerjakan soal matematika, tetapi saat berbicara depan kelas dia kurang. Terus ya ada, jadi setiap orang itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dia mungkin setiap orang itu sempurna gitu kan ya. Jadi menurut Ibu sih nggak apa-apa gitu, nggak usah malu gitu kan. Buktinya Fatia di sini juga mempunyai kelebihan kan. Nilai Fatia bagus, nilai matematika Fatia bagus. Jadi Fatia nggak usah malu gitu tuh kalau misalnya belajar sama teman-teman. Toh teman Fatia juga udah bermaksud baikan sama Fatia, sudah mengajak gitu untuk berlatih berbicara biar tidak nervous seperti itu. Bagaimana? Oh gitu ya Bu. Tapi kalau saya tidak menerima tawaran teman saya, bagaimana menurut Ibu? Nah itu tergantung Fatia sendiri ya. Kalau menurut Ibu, kalau misalnya Fatia bisa menerima ajakan teman Fatia, yang pertama Fatia akan bisa
akan belajar dari dia bagaimana cara berbicara di depan banyak orang. Terus Fatia juga lebih banyak mengenal dengan teman-teman yang lain seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri Fatia sendiri ya, Fatia mau atau tidak seperti itu. Oh gitu ya Bu. Ya deh, nanti Fatia pikirkan lagi. Oke, seperti itu ya. Saya terima ya solusi dari Ibu sekarang. Iya Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu ya. Jadi Fatia datang ke sini itu untuk konseling karena Fatia ini tidak percaya diri saat berbicara di depan kelas atau saat presentasi. Iya Bu. Nah, tapi Fatia di sini udah ada keinginan untuk berubah kan? Iya Bu. Oke, selanjutnya teman Fatia juga sudah ada yang mengajak Fatia untuk berlatih ya agar tidak nervous gitu ya berbicara di depan banyak orang. Tapi Fatia masih bingung untuk menerima ajakannya atau tidak. Ya. Nah, kalau itu kembali lagi ya itu ke diri Fatia. Ibu sudah memberikan solusi alternatifnya gitu ya. Kalau misalnya Fatia memilih ikut ajakan temannya, Fatia akan mendapatkan apa, jika tidak apa. Ibu sudah memberitahu. Oke, baik. Karena waktunya udah hampir habis nih, kita sebelum kita akhiri proses konseling ini, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Fatia setelah mengikuti konseling dengan Ibu hari ini? Perasaan Fatia, alhamdulillah Bu, Fatia lebih tenang ya Bu untuk maju ke depan kelas katanya. Jadi nanti Fatia akan berlatih di depan cermin dulu dan lebih memperbanyak materi. Juga Fatia akan menerima tawaran dari teman Fatia untuk berlatih presentasi. Oke, jadi Fatia akan menerima ajakan teman Fatia ya. Iya Bu. Ya, semoga itu bisa membantu Fatia untuk bisa dapat lebih lancar gitu ya berbicara di depan kelasnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, hal apa sih yang akan Fatia lakuin setelah Fatia mengikuti proses konseling ini? Fatia akan lebih banyak berlatih Bu di depan cermin, dan Fatia juga akan menghilangkan pikiran negatif Fatia bahwa guru itu tidak akan memberikan kita nilai yang buruk jika kita berusaha. Fatia juga akan menerima tawaran dari teman Fatia Bu untuk berlatih di presentasi di depan kelas. Oke, baik. Jadi Fatia banyak-banyak ya apa sih berbicara di depan cermin itu juga dilihat orang lain seperti orang kita juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting Fatia bisa kan lebih lancar lagi gitu ya untuk presentasi di depan kelasnya seperti itu. Iya, siap Bu. Nah, oke, bagus ya kalau misalnya Fatia udah berpikir seperti itu juga, dan juga Fatia sudah menerima ya solusi dari Ibu. Sebelumnya juga Ibu kan udah ngomong ya itu tergantung kepada Fatia bagaimana ya Fatia yang menjalankan kan ya. Pesan dari Ibu sih Fatia banyak-banyak berlatih ya ke Fatia. Sebelum Fatia melakukan presentasi, Fatia banyak-banyak berlatih dulu agar Fatia nggak gugup. Dan kalau misalnya di depan kelas ya anggap aja gitu ya di depan Fatia tuh nggak ada orang gitu ya, biar Fatia lebih percaya diri gitu tuh kan. Kalau misalnya Fatia ngerasa langsung gugup gitu dilihatin teman-teman ya, Fatia anggap aja di depan tuh nggak ada orang gitu kan ya. Jadi pesan dari Ibu sih Fatia terus berlatih gitu ya, terusnya hilangkan pikiran-pikiran yang menurut Fatia negatif gitu ya. Ya seperti itu aja sih. Ya siap Bu, nanti Fatia akan banyak-banyak berlatih. Ya. Nah, Fatia juga udah bagus, udah mulai menyadari atas permasalahan Fatia ini kan. Fatia juga udah berani datang ke Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Fatia ini. Nah, Ibu apresiasi ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke, baik, karena waktu mungkin proses konseling kali ini cukup sampai di sini. Apa tidak apa-apa? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk menerima konseling saya ini. Iya, tidak apa-apa. Oke, sebelumnya di sini ada kepuasan konseli ya. Fatia boleh mengisi ya Fatia. Iya Bu. Oke, baik. Terima Sudah, Bu. kasih. Nah, ini abis dari sini mau kemana nih?
Sepertinya saya langsung pulang. Oke, langsung pulang aja ya. Ya hati-hati ya, tetap menggunakan masker, udah gitu bawa hand sanitizer juga kan. Bawa, Bu. Iya, maksudnya bahaya kan kalau di luar. Oke, Fatia, terima kasih Fatia udah dateng. Ya, terima kasih juga Bu sudah Oke. menerima saya. Ya, ya baik, Ibu antar keluar ya. Ya Bu.